Akhirnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respon soal Kevin Dix dan Romeni. Jadwal TT Timnas langsung ditetapkan. Striker top skor Liga Belanda nyatakan siap gabung Timnas. Ofisial Timnas Vietnam turun gunung pantau laga Timnas. Tak kunjung teken perpanjangan kontrak bersama Timnas, Coach Shin Tae-yong masuk rumor kuat kembali tukangi Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Korea Selatan yaitu Best Eleven kabarnya memenaskan rumor soal Coach Shin Tae-yong yang bisa menjadi calon pelatih Timnas Korea Selatan setelah tidak kunjung menandatangani kontrak baru bersama Timnas Indonesia. Kabarnya media tersebut menyinggung alotnya perpanjangan kontrak Coach Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia yang akan kadaluarsa pada bulan Juni 2024 ini. Jika perpanjangan kontrak tidak terjadi, kontrak pelatih Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia akan berakhir bulan ini, memberikan lebih banyak pilihan bagi pelatih Shin Tae-yong, tutur Kim Tae-sok selaku jurnalis. Dengan kata lain, perpanjangan kontrak dengan Timnas Indonesia bukanlah satu-satunya opsi bagi pelatih Shin Tae-yong. Selama beberapa bulan terakhir, kemungkinan kembalinya pelatih Shin ke Korea Selatan sudah sering disebut-sebut di dunia sepak bola, tulis media Best Eleven tersebut. Ya, media tersebut mengklaim bahwa Coach Shin Tae-yong tidak menutup opsi untuk memoles Korea Selatan lagi suatu saat nanti. Menjelaskan bahwa pelatih Shin Tae-yong masih memiliki impian untuk menjadi pelatih Korea Selatan. Dalam beberapa wawancara, pelatih Shin juga menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi pelatih Korea Selatan suatu saat nanti, ungkap media tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa federasi sudah menyodorkan proposal perpanjangan masa kerja bersama Timnas Indonesia berdurasi 3 tahun kepada Coach Shin Tae-yong. Kabarnya Erick Thohir sudah memberikan pembaruan perjanjian kepada Coach Shin Tae-yong sejak 2 pekan yang lalu. Akan tetapi kontrak itu kabarnya belum ditandatangani oleh arsitek asal Korea Selatan tersebut. Ya, diketahui saat ini Coach Shin Tae-yong sedang pulang ke kampung halamannya ke Korea Selatan. Nahkoda berusia 53 tahun itu meninggalkan Jakarta pada 14 Juni 2024 kemarin setelah memimpin Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Erick Thohir menjelaskan bahwa Coach Shin Tae-yong sempat sakit dan dirawat di rumah sakit pada beberapa waktu yang lalu, sehingga hal itu membuat ia belum bisa menekan perpanjangan kontrak baru bersama Timnas Indonesia. PSSI kabarnya kini telah menetapkan jadwal di setiap agenda pemusatan latihan Timnas Indonesia. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang, pemain harus sudah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia H-4 jelang pertandingan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Yang perlu saya tegaskan, saya sampaikan adalah berkaitan dengan jadwal pemanggilan, ucap Sumarji pada Kamis 20 Juni 2024 kemarin. Jadwal pemanggilan semua tadi rekan-rekan sudah disampaikan. H-4 ya, H-4 para pemain semuanya sudah berkumpul, jelas Sumarji. Ya, Timnas Indonesia sendiri kini masih melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho DKK melangkah ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua dengan koleksi 10 poin. Rencananya putaran ketiga ini akan dimulai bergulir pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Sementara drawing putaran ketiga dijadwalkan pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nantinya di putaran ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup yang masing-masing dihuni oleh 6 tim. Jadi tidak lagi rekan-rekan nanti selalu menanyakan kapan pemain datang, ujar Sumarji. Striker FC Volendam U21 yaitu Mauro Ziltra kabarnya berharap dapat disosiasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabarnya Mauro mengungkapkan dirinya sempat masuk radar PSSI sebagai pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Kabarnya dia juga pernah dihubungi langsung oleh seseorang terkait peluangnya untuk membela Timnas Indonesia. Pria kelahiran Belanda ini dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek jalur sang ayah yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Saya pernah dikontak masuk list striker yang mereka inginkan, jadi saya sudah masuk list dan mereka tertarik, ujar Mauro di kanal YouTube Yusa Nugraha. Namun kabarnya harapan penyerang berusia 19 tahun ini untuk membela tim merah putih sepertinya digantung. Dia mengaku belum ada pembicaraan lagi soal proses naturalisasi setelahnya. Untuk itu, Mauro berharap kepada Fardi Bahdim yang menjembatani pemain keturunan untuk dinasasi dapat menghubungkannya dengan PSSI lagi. Di sisi lain, pemain yang satu ini terlihat sangat percaya diri dengan kemampuannya yang dihasilkan pada musim lalu bersama Nijmegen U21.
Sebagai informasi, di musim lalu Mauro diketahui mencetak 8 gol dan 1 assist untuk Nijmegen. Atas hasil tersebut, Mauro berhasil menjadi top skor atau pencetak gol terbanyak nomor 2 di Divisi 2 Liga Pemain Muda Belanda U21 musim lalu. Dalam hal ini, Mauro berharap PSSI dapat menyaksikan penampilannya terlebih dahulu sebagai pertimbangan, sebab ia yakin semakin bertambahnya usia dan pengalaman, maka kemampuannya juga akan semakin meningkat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya kini angkat bicara mengenai peluang Kevin Dix dan Romeni untuk bergabung dan membela timnas Indonesia. Kabarnya bagi Erick Thohir selama belum ada kesepakatan resmi dari Kevin Dix maupun Romeni, artinya hal itu masih sebatas rumor. Hal tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir saat ditemui awak media di Dana Reksa, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Saya tidak bisa berbicara mengenai Ole dan Dix tanpa ada hitam di atas putih yang saya terima, tegas Erick Thohir. Sebelumnya, anggota Komite Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga mengatakan bahwa federasi tengah menjajaki pendekatan dengan pemain keturunan yang diproyeksikan akan bergabung dengan skuad Garuda. Akan tetapi Arya enggan menyebutkan siapa saja nama yang dimaksud di atas. Dia menambahkan bahwa PSSI akan berusaha agar para pemain keturunan yang sedang didekati ini bisa membela timnas Timsa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Lemparan jarak jauh pemain timnas Indonesia U16 yaitu Fabio Aska kabarnya berhasil membuat terkejut ofisial timnas Vietnam U16. Bek kanan timnas Indonesia U16 tersebut berhasil mencuri perhatian saat beberapa kali dipercaya mengambil eksekusi lemparan ke dalam jarak jauh dalam laga perdananya. Pemain jebolan elit Pro Akademi Persija itu memang terlihat mengambil ancang-ancang yang cukup jauh dalam proses melemparkannya. Lemparan jarak jauh tersebut kemudian berbuah gol pertama untuk skuad Garuda Muda di menit ke-40. Bola yang dilempar Fabio tersebut langsung disambarkan dengan sundulan. Pada momen itulah salah satu ofisial timnas Vietnam yang berada di tribun tampak merekam proses lemparan Fabio yang berujung gol bagi Mirza. Beberapa saat kemudian ofisial timnas Vietnam tersebut tampak mencatat hal-hal yang dilihat olehnya. Terlihat ia didampingi oleh rekannya yang sama-sama menggunakan atribut timnas Vietnam. Tak hayal, momen ofisial tersebut memantau lemparan Fabio pun mengundang komentar warganet. Tak sedikit warganet yang menyebut bahwa ofisial timnas Vietnam kagum dengan kemampuan yang dimiliki pemain muda Indonesia itu. Sedangkan warganet lainnya mengaitkan dengan Pratama Arhan karena punya kemampuan lemparan jarak jauh yang serupa. Warganet pun menganggap timnas Indonesia punya regenerasi pemain dengan keahlian yang sama. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.